Halo, apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pak Guru berharap dan anak-anak dalam keadaan baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 5, pengalamanku. Subtema 3, pengalaman di tempat bermain. Pembelajaran yang pertama. Ayo Nana, kita ikuti pembelajarannya dengan semangat ya. Benny anak yang baik. Benny memiliki banyak teman. Benny dan teman-teman bermain bersama. Banyak permainan yang dimainkan bersama, seperti permainan gobak sodor, kasti, dan galah asin. Juga drama kupu-kupu dan egrang batok kelapa. Benny dan teman-teman selalu mematuhi aturan permainan. Ini ya gambarnya, Benny dan teman-temannya sedang bermain. Anak-anak kalau bermain sama teman-teman pasti menyenangkan ya anak-anak. Tapi ingat, kalau bermain harus mematuhi aturan permainan. Perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain tanpa disengaja, Benny menyenggol Udin anak-anak. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf kepada Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Nah, ini tadi cerita tentang Benny saat beristirahat bersama teman-temannya bermain gobak sodor dan tanpa sengaja menyenggol Udin sampai jatuh. Benny meminta maaf kepada Udin dan Udin memaafkan Benny. Anak-anak, apa sih isi cerita di atas tadi? Nah, isinya adalah Benny yang sedang bermain godak sodor saat istirahat dengan teman-temannya. Tanpa sengaja Benny menyenggol Udin sampai jatuh. Benny meminta maaf kepada Udin ya anak-anak. Tulisannya seharusnya ini adalah Udin, bukan Benny. Pak Guru salah ketik anak-anak. Lalu sebutkan permainan apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya. Ya, mereka bermain gobak sodor. Lalu berikutnya anak-anak, kapan permainan itu dilakukan? Ya, saat jam istirahat. Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin anak-anak? Karena sudah menyenggol Udin sampai jatuh. Apakah Udin memaafkan Benny? Nah, sebagai anak yang baik, Udin memaafkan Benny. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau ada teman-teman yang meminta maaf, anak-anak harus berani berani memberi maaf juga anak-anak. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Yuk kita lihat percakapan Udin dan Benny anak-anak. Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Tidak apa-apa Benny, saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya. Lain kali saya akan berhati-hati. Oh iya, bagaimana menurutmu permainan tadi Ben? Sangat menyenangkan sekali Ben, kelompokmu dapat menang 2 kali. Semoga besok dapat bermain lagi ya. Itu tadi percakapan Edi dan Udin anak-anak. Sebutkan peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi adalah Benny meminta maaf kepada Udin karena sudah menyenggol Udin sampai jatuh. Apa yang diucapkan Benny kepada Udin? Nah, yang diucapkan Benny adalah, maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Nah, Benny meminta maaf karena tidak sengaja menyenggol Udin.
saat bermain. Siapa yang memaafkan anak-anak? Yang memaafkan adalah Udin. Kamu telah melakukan kesalahan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan anak-anak? Kalau anak-anak itu melakukan kesalahan, ya anak-anak harus berani meminta maaf. Anak-anak, kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan bila kita melakukan kesalahan. Gunakan kalimat yang santun saat mengucapkan kalimat permintaan maaf kepada orang lain ya. Anak-anak, setiap kalimat permintaan maaf itu ada maknanya. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang makna kalimat minta maaf. Di sini Pak Guru mempunyai contoh kalimat minta maaf anak-anak. Tini, maafkan aku karena aku tidak dapat datang di pesta ulang tahunmu, kata Doni. Siapa yang meminta maaf anak-anak di sini? Yang meminta maaf adalah Doni. Lalu Doni meminta maaf kepada siapa? Ya, meminta maaf kepada Tini. Mengapa Doni minta maaf anak-anak? Karena tidak dapat datang di pesta ulang tahun Tini. Berarti maknanya adalah Doni meminta maaf kepada Tini karena tidak dapat datang di pesta ulang tahunnya Tini. Contoh berikutnya anak-anak. Fani, maafkan aku ya sudah menghilangkan bonekamu, ucap Rani. Siapa yang meminta maaf anak-anak? Ya, Rani. Rani meminta maaf kepada siapa? Bagus, kepada Rani. Lalu mengapa Rani meminta maaf kepada Fani? Karena sudah menghilangkan bonekanya. Jadi maknanya adalah Rani meminta maaf kepada Fani karena sudah menghilangkan boneka Fani. Lani mempunyai pensil anak-anak. Kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Ingat ya, kalian kalau mengukur dengan penggaris, salah satu ujung bendanya harus diletakkan lurus dengan angka 0 atau sejajar dengan 0. Baru kita ukur ujung satunya di ukuran berapa. Misalnya kalau di pensil ini misalnya 8 cm. Selanjutnya Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukur dengan meteran anak-anak. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Anak-anak coba perhatikan benda ini. Berapa panjang ballpoint pada gambar tersebut? Ya, di sini 0, lalu kita lihat ujung yang kedua di sini. Kalau diluruskan, ini panjang ballpoint adalah 14 cm. Lalu panjang ikan ini anak-anak ada berapa cm ya? Di sini ujung pertama 0, ada ekornya, di ujungnya ada angka 20, maka panjang ikannya adalah 20 cm. Anak-anak, apakah masih ingat bahwa 1 meter itu sama dengan 100 meter? Coba kita ingat-ingat kembali ya. Misalnya 3 meter itu ada berapa sentimeter? Bisa dikerjakan dengan 2 cara, yaitu cara perkalian dan cara penjumlahan. Yuk anak-anak, kita lihat ya. Caranya 3 meter itu 3 dikali 100. Nah, 3 dikali 100 itu sama dengan berapa anak-anak? Coba anak-anak ingat ya, 3 dikali 100 cm. 3 dikali 1, 3. Nolnya ada 2. Berarti jawabnya 300 cm. Selanjutnya, cara yang kedua, 100 ditambah 100 ditambah 100 dengan penjumlahan. Karena ada 3, 100-nya kita tulis 3 kali. 100 tambah 100 itu 200, ditambah 100 itu 300. Maka jawabnya 300 cm. Berikutnya anak-anak, kalau kebalikannya ya, 100 cm itu sama dengan 1 meter. Kalau diketahui 300 cm ada berapa meter, jika mengerjakannya dengan cara pembagian.
300 ini dibagi 100. Lalu sama-sama punya angka 0, kita coret saja. Akan dicoret 1, di sini coret 1. Coret 1 lagi, ya dicoret 1 lagi. Bertemu pembagian yang baru, 3 dibagi 1. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Maka jawabnya adalah 3 meter. Sekarang anak-anak, Pak Guru punya cara lain ini. Panjang pintu 2 meter. 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Kalau meter ke senti kita bisa mengerjakan dengan cara dikali. 2 dikali 100. Berapa 2 dikali 100 anak-anak? 2 dikali 100, 2, 0, tambah 0-nya 2, berarti 200 cm. Jadi panjang pintu kamar itu adalah 200 cm. Atau dengan cara penjumlahan 2 meter ditambah 100. 100 ditambah 100 sama dengan 200 cm. Maka panjang pintu itu sama dengan 200 cm. Terserah anak-anak nih mau pakai perkalian atau penjumlahan. Selanjutnya anak-anak, panjang bambu itu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan titik-titik meter. Berarti cm ke meter. Caranya kita pakai pembagian. 400 dibagi 100 ya. Sama-sama bunganya 0, kita coret anak-anak. 4 dibagi 1, 4 dibagi 1 sama dengan 4. Jadi panjang bambu tersebut sama dengan 4 meter. Selanjutnya anak-anak, panjang halaman rumah itu ada 1000 cm. Nah, kalau 1000 cm itu berapa meter? Caranya kita bagi juga. 1000 dibagi 100. Di sini ada 3 0, tapi di sini ada 2. Maka yang kita coret dia 2 karena di sini punya hanya 2. Kalau sama-sama punya 3 kita coret 3-nya. Tapi ini jumlahnya ada 2, kita coret 2. Jadi ketemu pembagian 10 dibagi 1. 10 dibagi 1 sama dengan 10. Jadi jawabnya adalah 10 meter. Ukurlah panjang gambar benda-benda di bawah ini anak-anak. Anak-anak cari benda-benda di rumah kalian ya. Lalu kalian gunakan, bisa pakai meteran atau roll meter. Urutkan benda-benda mana dari yang paling panjang anak-anak ya. Coba ya, benda-benda yang paling panjang, ukuran yang paling panjang itu apakah pulpen, tempat tidur dulu, atau almari dulu, atau papan tulis dulu. Anak-anak bisa ukur ya. Benny selalu berhasil memenangkan permainan. Benny mengekspresikannya dengan gerakan berikut ini. Karena dia menang anak-anak, dia senang sekali. Dia mengekspresikannya dengan gerakan ya. Benny dan Udin biasa bermain kupak sodor. Permainan tersebut dilakukan ketika jam istirahat. Jadi mereka mengekspresikannya ini anak. Gerakan pertama, melambaikan salah satu tangan ke kiri dan ke kanan. Lalu juga menggerakkan ini anak-anak, melambaikan salah satu tangan ke depan dan ke belakang. Gerakan berikutnya adalah seperti ini anak-anak, mengayunkan kedua tangan ke depan, ke atas dan ke belakang. Lalu kedua tangan ke atas dan digerakkan melingkar. Nah, anak-anak bisa tirukan gerakan itu sebagai gerakan dasar dalam tarian. Itulah tadi anak-anak pembahasan kita di tema 5 subtema 3 pembelajaran yang pertama. Semoga pembelajaran video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga Allah memberkati. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.